Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari Perkuliahan Umum Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Korupsi dan Integritas yang akan dimulai oleh Rizal Nur Cahya. Untuk Rizal Nur Cahya, dipersilahkan. Baik, latar belakang korupsi di Indonesia merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan di media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan birokrasi atau pemerintah. Definisi korupsi atau korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dari Vocabularia 1951 atau corruptus dari Webster Student Dictionary 1960. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembedaharan kata bahasa Indonesia adalah ketidakjujuran. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk korupsi terbagi jadi 6, yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, dan yang keenam gratifikasi. Sejarah korupsi. Akar korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 fase sejarah, yakni zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman modern seperti sekarang ini. Pada fase pertama atau pada fase zaman kerajaan, persoalan korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif, kekuasaan dan kekayaan, terutama pada kerajaan-kerajaan kuno Mataram seperti Majapahit, Singosari, Demak, Banten, dan lain-lain, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri. Fase kedua adalah fase zaman penjajahan. Tabiat korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda, selama 350 tahun. Tabiat korupsi ini berkembang di kalangan tokoh lokal yang dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti dan pajak dari masyarakat digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan mengisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Fase yang ketiga adalah fase zaman modern. Salah satu warisan yang tertinggal hingga saat ini adalah tabiat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai pada zaman Orde Lama Soekarno yang akhirnya berkembang dan tumbuh subur hingga pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Setiap manusia tidak lepas dari integritas. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Integritas dibutuhkan ketika kita berinteraksi dengan keluarga, rekan kerja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.
Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat, yaitu dengan bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, konsisten dalam bersikap dan bertindak, memiliki komitmen terhadap misi pemberantasan korupsi, objektif terhadap permasalahan, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah. KPK merilis 9 nilai integritas yang dapat mencegah kita agar tidak melakukan tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesimpulan, korupsi adalah suatu tindak pidana yang berkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek yang perkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan. Ya, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.